Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini di pertemuan yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang trigonometri yang pada pertemuan sebelumnya belum sempat saya jelaskan. Ya. Untuk bahan ajar sudah saya berikan, tinggal kalian amati penjelasan yang saya sampaikan. Langsung saja. Ya. Trigonometri kita di bab 7 yaitu KD 3.7. Kita mulai dengan pengertian derajat dan radian. Satuan derajat, satu putaran sama dengan 360 derajat ya. Kalau satu putaran 360 derajat, maka setengah putaran adalah setengah dari 360 derajat yaitu 180 derajat. Maka bisa kita tuliskan 1 derajat sama dengan 1/360 derajat putaran. Atau bisa kita tuliskan 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Menit kita atau disimbolkan dengan tanda petik 1, sedangkan detik disimbolkan dengan tanda petik 2. Berikutnya, untuk satuan radian, ya, pi radian itu 180 derajat. Jadi nanti ketika dituliskan pi radian atau pi saja itu 180 derajat. Di sini pi bukan 22/7 ya, tapi pi radian itu 180 derajat. Sehingga kalau yang diinginkan adalah 1 radian, maka bisa kita tuliskan yaitu 180 derajat per pi. Atau yang diinginkan itu dalam bentuk derajat, maka 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Sekarang kalian lihat contoh. Ada 2 soal ya. Yang pertama, ubah satuan sudut di bawah ini dalam radian, yaitu 20 derajat, 240 derajat, 330 derajat. Yang kedua, mengubah sudut dari radian ke derajat. Yang pertama, yang A yaitu 1/5 pi radian, yang B 2/4 pi radian. Kita selesaikan mulai dari nomor 1. Nomor 3 skip ya. Kita selesaikan. 1A 20 derajat. Yang diinginkan adalah sudut derajat ini kita ubah dalam bentuk pi radian. Tadi 1 derajat sama dengan berapa pi radian? Kita lihat. 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Maka nanti kita ubah derajatnya menjadi pi per 180 radian. Maka kita tuliskan 20 derajat kali pi per 180 radian, dilihat 20 derajat dengan 180 derajat, sama-sama bisa kita bagi 20. Untuk 20 dapat 1, untuk 180 derajat dapat 9. Maka bisa kita tuliskan 1/9 pi radian. Sehingga 20 derajat adalah 1/9 pi radian. Berikutnya 240 derajat. Ini juga masih sama caranya, yaitu 240 derajat kali pi radian per 180. Antara 240 dengan 180 sama-sama kita bagi 60 ya. Maka yang 240 dapat 4, yang 180 dapat 3. Sehingga bisa kita tuliskan 4/3 pi radian. Sehingga bisa kita tuliskan 240 derajat sama dengan 4/3 pi radian. Berikutnya yang C, 330 derajat sama dengan 330 derajat kali pi radian per 180, sama-sama bisa kita bagi 30 ya. Untuk 330 dapat 11, untuk 180 dapat 6, sehingga bisa kita tuliskan 11/6 pi radian. Cukup jelas ya. Nah, kalau yang nomor 1 ini dari derajat ke radian, sekarang sebaliknya dari radian ke derajat. Dari radian ke derajat, maka kita gunakan mana? Dari radian ke derajat, maka kita gunakan 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Satu per 5 pi radian. Pi radian adalah 180. Maka langsung saja kita kalikan 1/5 kali 180 derajat. 180 derajat bagi 5, 36 derajat. Maka kita dapat tuliskan 1/5 pi radian yaitu 36 derajat. Berikutnya, 2/4 pi radian.
2/4 ini masih dalam bentuk pecahan campuran, kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. 2 kali 4, 8, 8 tambah 1, 9, maka 2/4 kita tuliskan 9/4. Jadi 9/4 pi radian adalah 180, maka bisa kita tuliskan 9/4 kali 180, 180 bagi 4, 45, 45 kali 9, 405 derajat. Cukup jelas ya, untuk mengubah dari derajat ke radian atau sebaliknya dari radian ke derajat. Sekarang kita lanjutkan, yaitu ke perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kalian perhatikan ini adalah bidang koordinat kartesius, yang mana mendatar ini adalah sumbu X, dan yang vertikal atau tegak lurus ini naik turun ini adalah sumbu Y. Ya. Sudutnya adalah alfa. Ya. Di sini ada segitiga OPQ, di mana Q-nya adalah siku-siku. O ke Q ini searah dengan sumbu X, maka di sini O ke Q bisa kita tuliskan X. P ke Q ini adalah sejajar dengan sumbu Y, maka bisa kita tuliskan Y kecil. Sedangkan O ke P ini adalah sisi miring di sini adalah R adalah jari-jari. Kita potong dulu, sehingga bisa kita dapatkan segitiga OPQ dengan siku-siku di Q, di mana sudutnya adalah alfa. Ya, kita lihat PQ ini adalah sisi depan. Maksud sisi depan apa? Sisi di depan sudut alfa. Sedangkan OQ ini adalah samping. Samping maksudnya apa? Sisi di samping sudut alfa. Sedangkan OP adalah sisi miring. Sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Sekali lagi, di segitiga siku-siku ini terdapat 3 sisi. Yang pertama adalah sisi depan. Sisi depan ini di mana sisi di depan sudut alfa. Sisi di depan sudut alfa, dengan samping sisi di samping sudut alfa, dan OP sisi miring. Sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Cukup jelas ya. Karena segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Kalian perhatikan, teorema Pitagorasnya adalah miring kuadrat sama dengan depan kuadrat tambah samping kuadrat. Saya ulangi, miring kuadrat sama dengan depan kuadrat tambah samping kuadrat. Sisi miring ini akan selalu lebih panjang daripada sisi-sisi yang lain. Kalau yang diinginkan depan kuadrat, maka nanti bagaimana? Miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Kalau yang diinginkan samping kuadrat, maka bagaimana? Miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Ini kalau kita gunakan samping, depan, dan miring. Sekarang kalau yang kita gunakan adalah X, Y, dan R, maka nanti bagaimana? R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi X kuadrat. Intinya adalah sisi miring akan selalu lebih panjang dari sisi-sisi yang lain. Nah, sekarang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada 3 perbandingan utama dan 3 perbandingan tambahan ya. Kalian perhatikan, sin ini adalah sinus. Sinus ya. Sinus itu sisi depan per sisi miring, atau bisa kita singkat demi. Ya. Atau kalau dalam bentuk X, Y, dan R, kita tuliskan Y per R. Sekali lagi, yang pertama adalah sinus. Sinus itu adalah sisi depan per sisi miring, atau bisa kita tuliskan Y per R. Sekarang yang kedua, cos. Cos itu adalah cosinus. Cosinus itu diperoleh dari sisi samping per sisi miring. Kalau dalam X, Y, R bisa kita tuliskan X per R. Tan bisa kita tuliskan tan, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk TG. Ya. Tan itu tangan itu depan per samping. Y per X. Saya sedikit berikan lagu untuk mudah mengingat ya. Sinus demi kosami, tangan itu desa, ya, sinus demi, kosami, tangan itu desa, ya. Itu 3 perbandingan utama. Sekarang 3 perbandingan tambahan. Adapun nama-namanya adalah kosekan.
biasanya disingkat dengan kosek ya. Sekan bisa dituliskan sek atau sekan, dan ini adalah kotan ya. Bisa dituliskan atau disingkat dengan CTG atau kotan ya. Kosekan ini adalah kebalikan dari sin. Kalau sin tadi demi, depan per miring, maka kosekan adalah miring berdepan. Bisa kita tuliskan R per Y, sedangkan sekan adalah kebalikan dari cos. Kalau cos sami, maka sekan misah. Kalau cos X per R, maka sekannya adalah R per X. Kotangan kebalikan dari tangan. Ya, kalau tangan depan per samping, maka kotangan samping per depan. Tangan Y per X, kotangan X per Y. Cukup jelas ya. Sekarang lihat di contoh. Yang pertama, tentukan perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku berikut. Yang A yaitu segitiga KLM dengan siku-siku di L, ya. Panjang KL 8 cm, panjang LM 15 cm. Yang diinginkan adalah perbandingan trigonometri, berarti sin cos tangen, kosekan sekan, dan kotangan. Untuk yang B, segitiga ABC dengan siku-siku di C dengan panjang AB 8, panjang BC 7. Sekarang kita selesaikan. Kita lihat gambarnya. Kita lihat segitiga KLM siku-siku di L. Kita identifikasi dulu. Ada 3 sisi di sini. Sudutnya sudut alfa di sini, ya. Yang pertama adalah kita tentukan sisi miring. Sisi miring adalah sisi di depan siku-siku. Dilihat, sisi di depan siku-sikunya adalah sisi KM. Nah, KM ini belum ada, berarti nanti kita cari. Ya. Berikutnya, sisi di depan sudut alfa, yaitu LM. Berarti LM adalah sebagai depan, yaitu 15 cm. Sedangkan sisi KL ini adalah sisi samping, yaitu 8 cm. Jadi LM itu depan 15 cm, KL itu samping 8 cm, dan KM miring. Miring tadi belum diketahui, nanti kita cari terlebih dahulu. Kita tentukan dulu. Kita gunakan teorema Pitagoras, yaitu miring kuadrat sama dengan depan kuadrat tambah samping kuadrat. Miring kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah samping kuadrat 8 kuadrat. Miring kuadrat sama dengan 225 ditambah 8 kuadrat 64. Kita tambahkan dapat 289. Ini masih dalam bentuk kuadrat, maka untuk mendapatkan nilai miring, maka harus diakar dulu, yaitu miring sama dengan akar dari 289, maka miringnya adalah 17. Kalau sekarang sudah diketahui semua, ya kan? Depan, samping, miring sudah lengkap, maka tinggal kita tentukan perbandingan trigonometrinya. Sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotan. Sin alfa depan per miring, depannya tadi LM, miringnya KM. Depannya adalah 15 dan KM-nya atau miringnya adalah 17. 15 per 17. Sudah seperti ini, tidak perlu kalian tentukan nilai desimalnya. Berikutnya, cos alfa, cosinus alfa yaitu samping per miring, sampingnya adalah KL, miringnya adalah KM, KL 8, KM-nya 17. Cukup jelas ya. Berikutnya tangan alfa itu desa, depannya LM, sampingnya KL, maka kita dapatkan 15 per 8. Sekarang kosekan alfa. Kosekan alfa itu kebalikan dari sin, yaitu mide, miringnya KM, depannya LM, maka bisa kita tuliskan 17 per 15. Sekan itu diperoleh dari atau kebalikan dari cos, yaitu mi per sa, mi-nya KM, sa-nya KL, maka bisa kita tuliskan 17 per 8. Yang keenam, kotan alfa, kebalikan dari tangan alfa, yaitu sa per D, sa-nya sampingnya KL, depannya LM, maka kita peroleh 8 per 15. Berikutnya, soal nomor 1B. Segitiga ABC dengan siku-siku di C, ya, berarti kita tentukan dulu miringnya. Sisi miring tadi adalah sisi di depan sudut siku-siku, berarti sisi miringnya adalah sisi AB, yaitu panjangnya 8, sedangkan di sini sudutnya sudut beta. Sudut beta, di depan sudut beta ada sisi AC, AC ini belum diketahui, ya, nanti yang kita tentukan. Sedangkan sisi sampingnya adalah sisi BC, yaitu 7.
berarti miringnya. Nah,